Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, pria Taisu bertubuh besar itu mengambil beberapa langkah berturut-turut dan kehampaan itu sepertinya terguncang olehnya. Tapi Shoyan bisa melihatnya sekilas. Guncangan itu bukan disebabkan oleh kekuatannya, tetapi terkait kekuatan aturan yang dipahami pria itu. Menghadapi sosok besar yang mengaum, Shoyan tidak mengubah ekspresinya sama sekali, tapi diam-diam mengencangkan jarinya. Sebelumnya, Shoyan telah membunuh Yuan Yu secara langsung, tapi kali ini dia tidak berniat menggunakan seluruh kekuatannya. Itu karena dia sedang mempersiapkan pertempuran berikutnya, membiarkan lengan Dewa Bom mengumpulkan kekuatan untuk mendukung pertempuran dengan pertempuran, menggunakan kartu truf sesedikit mungkin untuk membunuh. Melihat sosok-sosok padat di sekitar, Shoyan tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Ye Beijing, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Shoyan diam-diam mengutuk dalam hatinya. Saat ini, kesan baiknya terhadap wanita gila itu tiba-tiba turun ke titik beku. Tidak peduli apa yang dia tunjukkan sebelumnya. Apakah itu cintanya pada Shoyan, atau dia hanya ingin berlatih kultivasi ganda dengan Shoyan? Perlarian seperti ini di depan pertempuran tidak lain adalah mengirim Shoyan ke dalam mulut harimau hidup-hidup, menyebabkan dia mati. Selain itu, masih membutuhkan waktu sebelum pasukan alam dewa kuno datang. Dengan kekuatan Shoyan sendiri, dia mungkin tidak dapat bertahan sampai saat itu. Musuh pasti akan menjadi lebih kuat seiring pembunuhan yang dia lakukan. Setelah Shoyan membunuh musuh dengan level yang sama, tidak ada yang berani maju lagi. Hanya beberapa yang keras kepala. Bahkan jika pada akhirnya Shoyan bisa mengalahkannya, itu tetap bukan jalan keluar. Kekuatannya saat ini masih merupakan keabadian dewa tingkat pertama. Menghadapi banyak keabadian dewa secara bergilir akan membuatnya kelelahan, dan pada akhirnya dia akan mati setelah menghabiskan segalanya. Inilah tujuan Taisu, dan inilah yang dilakukan Suan King. Dia tidak akan memberikan kesenangan apapun kepada Shoyan, dan bahkan tidak akan ragu untuk mengorbankan orang-orang kuat dari Taisu ini. Dia akan menggunakan kelompok orang ini untuk menghina Shoyan dan dunia sensi, menghancurkan pikiran ratu. Ini akan memberi efek yang lebih besar dan luas daripada membunuh Shoyan secara langsung. Rencana dan visi Suan King sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan dewanya. Tetapi apa yang Shoyan tidak yakin adalah, apakah keberadaannya diungkapkan oleh Sukian Taiyi? Dengan karakternya, sangat mungkin dia menjadi pedang bermata dua. Semua ini hanya spekulasi, tetapi meskipun demikian, Sukian Taiyi seharusnya tidak tahu bahwa aku telah tiba, dan kemungkinannya tidak dapat ditentukan. Mata Taisu tertuju pada kehampaan Laut Timur, dan hampir tidak ada bahtera yang berani datang ke sini. Jadi itu tidak sulit untuk dinilai. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Aku harus memikirkan cara untuk memecahkan situasi ini. Akan lebih baik untuk membunuh lebih lambat dan menunda sebanyak mungkin. Shoyan segera membuat keputusan dalam pikirannya bahwa dia tidak bisa membunuh terlalu cepat. Jika tidak, serangan yang lebih kuat mungkin akan merugikannya. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Taisu ini, setidaknya mereka tidak mencoba membunuhnya dengan sesegera. Tapi yang tidak disangka Shoyan adalah Taisu akan bergiliran mengambil tindakan seperti ini. Saat berikutnya, tinju Shoyan bertabrakan dengan tinju pria besar itu, yang tubuhnya 2 kali lebih besar darinya. Ada perbedaan yang jelas dalam bentuk tubuh di antara keduanya. Tetapi pada saat tabrakan, sosok Shoyan setenang dan kokoh seperti gunung. Sementara pria besar itu terguncang dan ekspresinya berubah drastis. Seluruh wajahnya berangsur-angsur memerah dan dia meraung marah. Mengapa? Apakah untuk menutupi fakta bahwa kekuatan fisikmu tidak sebaik milikku? Shoyan mengangkat alisnya dan berkata dengan bercanda. Karena sekarang sudah pasti, dia akan menerimanya dan melihat bagaimana situasinya akan berkembang. Semakin cemas situasinya, dia harus semakin tenang. Setidaknya, masalah ini tidak seburuk yang dibayangkan. Mungkin Suan King juga menggunakan metode ini untuk menguji Shoyan. Dia jelas tidak yakin apakah Shoyan adalah wujud aslinya atau tiruan. Shoyan mengguncang lengannya dan memukul mundur sosok di depannya. Pengadilan kematian. Pria besar itu menjadi semakin marah dan mengumpat dengan keras. Tak mau kalah, pria itu menstabilkan tubuhnya dan menggerakkan tubuhnya lagi, melesat ke arah Shoyan dengan postur seperti gunung. Shoyan mengambil waktu singkat ini dan perlahan mengangkat kepalanya, menunjuk ke arah pria besar itu dengan jarinya. Gerakan ini memiliki arti sarkastik dan juga merupakan skill bertarung. Gunung dan lautan menunjuk pada satu jari. Suara Shoyan bergema. Keterampilan bertarung ini bukan tentang membunuh,
tapi tentang membuat mereka merasakan dosa dan penyesalan di masa lalu. Mata pria besar itu segera menjadi linglung, seolah-olah beberapa kenangan tak terlupakan melintas di benaknya. Matanya tiba-tiba memerah, dan 2 baris air mata panas mengalir. Pasti sangat memilukan. Xuan tanpa sadar mengangguk setuju. Dalam hal ini, dia jelas bisa mengambil tindakan untuk membunuhnya, tapi dia tidak melakukannya. Tak lama kemudian, pria besar itu yang sudah tenang kembali menjadi semakin marah. Matanya yang ganas menatap tajam ke arah Xuan dan menyerangnya lagi. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Setiap orang memiliki penyesalan yang tak terlupakan. Mencapai keabadian berarti memuluskan simpul-simpul di hatinya. Dan itu tidaklah mudah. Xuan di sisi lain dengan santai memblokir tinjunya menggunakan tinju. Dan secara bertahap mengalahkannya dengan serangan acak. Sementara itu, Shin diperlihatkan di kedalaman kapal Void Taisu yang terletak jauh di laut timur. Ratu, apakah dia yang kamu suka? Di depannya, seseorang dapat dengan jelas melihat situasi pertempuran di kehampaan. Meskipun ini adalah kapal Void Taisu, namun segala sesuatu di dalamnya, seperti dunia kecil, terdapat bebatuan dan air mengalir. Dan seorang pria duduk di kursi goyang sambil berkata dengan lembut. Bagaimana? Apakah kamu masih mengharapkannya? Orang yang berbicara adalah pria muda yang mengenakan pakaian putih. Rambutnya diikat santai dengan hosta halus. Masih ada helaian rambut berserakan, membuatnya terlihat sedikit malas dan santai. Di pavilion tak jauh darinya, Ratu bersikap seolah-olah tidak menganggapnya sama sekali. Tertunduk dengan acuh tak acuh, dan seluruh perhatiannya tertuju pada sosok di lukisannya. Wajah sosok dalam lukisan itu halus dan tampan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Bahkan di balik rambut hitamnya yang berantakan, tidak mengurangi pesonanya. Ratu berhati-hati dengan penanya, dan dia masih melukis. Orang dalam lukisan itu adalah Xuan yang sedang bertarung. Seperti manusia hidup, memiliki semangat juang dan aura yang mendominasi. Keterampilannya dalam melukis sangat luar biasa. Manfaatkanlah, mungkin ini terakhir kalinya kamu melihatnya hidup. Dia itu tersenyum dan berbicara. Orang yang duduk di kursi goyang dengan santai adalah Xuan King yang merencanakan semua ini. Dia menyebut dirinya orang bijak Taisu, dan di matanya, ayahnya Suqian Taiyi tidak lebih dari orang yang sangat bodoh. Kamu dapat melihat 99 langkah. Satu-satunya yang tersisa hanyalah selangkah lagi dari kematian. Seseorang akan mati kali ini, tapi itu tidak mungkin dia. Sang ratu melukis dengan kuasnya dan berbicara dengan lembut. Suaranya selembut kapas, membuat orang merasa nyaman dan bahagia. Benarkah? Lihat, berapa banyak orang kuat yang kukirim ke sana. Tapi dia bahkan tidak bisa membunuh satu pun dari mereka di level kedua. Selama aku memberi perintah, dia akan segera dikepung. Lalu dia akan hancur berkeping-keping. Bahkan sampah pun tidak akan tersisa. Ini adalah jalan buntu. Tidak ada cara untuk pergi. Tidak ada cara untuk mundur, ucap Xuan King. Meskipun dia berkata sambil tersenyum, keanggunan dan kelembutannya semuanya palsu. Dan dia bukanlah seorang pria sejati. Kamu bisa mencobanya dengan cara ini. Kamu dapat memverifikasi apakah dia layak menjadi Zuzang. Jadi, tunggu apa lagi? Sang ratu tiba-tiba menghentikan lukisan di tangannya dan mengangkat tangannya yang halus. Wajahnya yang cantik membuat orang terpesona. Matanya yang indah mengandung cahaya bintang, dan senyumannya yang tampak tulus menatap Xuan King. Pandangan sekilas ini membuat Xuan King tiba-tiba merasa merinding saat berdiri, dan senyumannya membeku. Kelopak matanya sedikit bergerak seolah dia tidak tahu dari mana sang ratu mendapatkan kepercayaan dirinya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.